Imbang kontra Sassuolo, Pioli beberkan kesalahan AC Milan. Stefano Pioli sama sekali tidak puas dengan performa AC Milan yang pada dini hari kemarin cuma bisa bermain imbang 0-0 melawan Sassuolo di giornata keempat Serie A. Bertandang ke markas Sassuolo di Mepe Stadion, AC Milan sebenarnya unggul penguasaan bola sebanyak 63% dari tim tuan rumah. Sayang, penguasaan bola itu tidak bisa dikonversikan menjadi peluang emas karena selama 90 menit, Rossoneri hanya bisa melepaskan 2 tembakan tepat sasaran ke arah gawang Nero Verdi. AC Milan di pertandingan semalam bahkan nyaris kalah 0-1. Andaikan sepakan penalti Domenico Berardi tidak digagalkan oleh kiper Mike Maignan. Performa Milan di Mepe Stadium sangat mengecewakan pelatih Stefano Pioli. Sang Alienator dalam wawancaranya kepada DAZN mengatakan jika timnya memang tampil begitu jelek di beberapa aspek, sehingga harus puas menerima hasil imbang ini. Kami bermain kurang jernih, seharusnya kami bisa membaca situasi pertandingan dengan jauh lebih baik, keluh Pioli kepada awak media. Kami memulai laga dengan baik dan brilian, namun ketika Sassuolo mulai bertahan agak dalam, maka kami pun langsung tidak memiliki banyak ruang. Kami kurang kualitas, khususnya di aspek pergerakan pemain. Hal inilah yang kemudian membuat pertandingan menjadi agak kotor dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi, tutup Pioli. Dengan cuma mendapatkan 1 poin, Milan kini harus puas duduk di urutan ketiga klasemen sementara Serie A. Laga selanjutnya bagi Rossoneri adalah melakoni derby Milan kontra Inter yang berlangsung pada akhir pekan besok 3 September. Simon Kjær, kami kekurangan sesuatu di umpan terakhir. Simon Kjær menyoroti lemahnya lini depan AC Milan dalam memberikan umpan terakhir dan menjelaskan bagaimana perasaannya setelah memainkan pertandingan pertamanya dalam hampir 9 bulan. Kapten Denmark itu memainkan pertandingan pertamanya sejak mengalami cedera lutut saat melawan Genoa pada Desember 2021. Dia menjadi starter melawan Sassuolo di Stadion Mepe, tetapi diminta untuk diganti setelah sekitar 80 menit bermain. Butuh banyak kerja dan pengorbanan untuk kembali ke sini untuk membantu, kata Simon Kjær kepada DAZN. Saya merasa baik-baik saja, tetapi saya tidak merasakan perasaan ini sejak saya berusia 24 tahun. Saya merasakan peregangan di belakang kaki, jadi saya meminta untuk diganti untuk menghindari cedera. Rossoneri mengumpulkan hasil imbang 0-0 melawan Nero Verdi dan Kjær mengakui pilihan taktis Sassuolo mengejutkan Rossoneri. Kami harus menang, tetapi Sassuolo mengejutkan kami. Kami tidak mengharapkan mereka untuk bermain bertahan, senang untuk lolos dengan 1 poin. Kami kekurangan sesuatu di umpan terakhir dan ini adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan. Bos Milan Pioli juga mengatakan bahwa para pemainnya seharusnya membuat keputusan yang lebih baik di sepertiga terakhir. Kehilangan lebih sedikit operan dan menemukan posisi menyerang yang lebih baik. Milan kini telah mengumpulkan 8 poin dalam 4 pertandingan pembuka Serie A dan menghadapi Inter dalam derby della Madonnina pada hari Sabtu. Pioli akui cedera lututnya serius, Florenzi harus menepi lebih lama. Alessandro Florenzi diperkirakan bakal berpanjang waktu menepinya setelah Stefano Pioli mengakui cedera lututnya cukup serius saat AC Milan bermain imbang 0-0 melawan Sassuolo Selasa malam. Saat pertandingan kontra Nero Verdi pada giornata keempat Serie A memasuki menit-menit akhir dan skor kacamata masih bertahan, Rossoneri harus menghadapi kesialan lain setelah Florenzi tergeletak akibat mengalami cedera yang sepertinya cukup menyakitkan. Fullback 31 tahun tersebut sedang berusaha menyambut bola yang mendarat di pundaknya dan ia langsung berhenti sambil meringis kesakitan. Pierre Kalulu awalnya berusaha merenggangkannya lantaran mengira rekannya mengalami kram. Tetapi selanjutnya tampak jelas bahwa masalah tersebut adalah cedera otot pada pahanya
dan Milan terpaksa menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain. Pioli pun berbicara kepada Milan TV setelah laga kontra Sassuolo terkait cedera yang dialami timnya jelang derby della Madonnina akhir pekan ini, dan ia pun secara khusus membahas persoalan pemain internasional Italia tersebut. Florenzi, saya pikir itu akan menjadi cedera otot yang cukup serius. Rebic dan Origi memiliki harapan untuk pulih Sabtu nanti. Kamis dan Jumat akan menjadi penentu, ujarnya. Sang manajer tentunya berharap tidak kehilangan terlalu banyak pemain akibat cedera seperti yang dialaminya musim lalu. Terlebih Rossoneri bakal menghadapi Inter akhir pekan ini dan jadwal laga yang harus mereka jalani cukup padat, terlebih dengan Liga Champions yang sudah mulai bergulir. Resmikan Aster Franks, AC Milan tendang Timo Bakayoko ke saudara tiri. Klub Liga Italia Serie A AC Milan optimis bisa segera menuntaskan kepindahan gelandang Wolfsburg Aster Franks. Milan News mengklaim jika Rossoneri menargetkan Franks mendarat ke kota mode esok hari, nantinya Timo Bakayoko bakal ditendang ke saudara tiri. Nama Aster Franks memang tengah santer dihubung-hubungkan dengan AC Milan. Franks diplot untuk menggantikan kepergian Frank Kessie. Seperti diketahui jika pemain berpaspor Pantai Gading tersebut telah meninggalkan San Siro dengan status gratisan dan berlabuh ke Barcelona. Henggangnya Kessie memberi celah bagi sektor lini tengah AC Milan, mengingat Kessie merupakan sosok andalan bagi Stefano Pioli. Tak heran jika manajemen tim merah hitam ngebet ingin menggait gelandang anyar. Sejurus dengan itu sejumlah nama pun dibidik, mulai dari Gian Onana, Tanguy Ndombele, David Fratesi, Seko Fofana hingga Rafael Onyedika. Tak hanya itu, di detik-detik penutupan bursa transfer, AC Milan juga mengincar gelandang muda milik Wolfsburg Aster Franks. Kabarnya pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi calon tunggal gelandang anyar AC Milan untuk menggantikan Frank Kessie. AC Milan bahkan optimis bisa segera menuntaskan transfer Franks. Nantinya kedatangannya akan memakan tumbal. Sosok yang dimaksud adalah Timo Bakayoko. Menurut Milan News, dengan hadirnya Frank saat ini, AC Milan sedang mengerjakan opsi pemutusan pinjaman Bakayoko. Diketahui jika ex-AS Monaco tersebut tiba di San Siro dengan status pinjaman disertai klausul pembelian permanen di akhir musim 2022-23. Sayangnya hingga saat ini, Bakayoko gagal menampilkan performa terbaiknya. AC Milan pun sudah berniat untuk melepasnya ke klub lain. Keinginan AC Milan makin menjadi-jadi setelah tim merah hitam diambang menggait Franks. Hadirnya Franks bakal membuat Bakayoko tersisih. Itulah sebabnya Rossoneri berniat melakukan pemutusan masa pinjaman. Menurut Milan News, Bakayoko akan menyeberang ke saudara tiri AC Milan, Monza. Milan siap menutup pasar mereka dengan seorang gelandang, tulis laporan tersebut. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Rossoneri akan mencoba untuk menutup kesepakatan dengan Wolfsburg untuk Franks paling cepat besok. Hari ini masih ada kontak antara klub Campione d'Italia yang tinggal menunggu pihak Jerman menerima tawaran tersebut. Bagaimanapun, Bakayoko bisa mengakhiri kontraknya besok. Monza juga tetap mewaspadai gelandang asal Prancis tersebut.